Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Internet of Things. Sebelum kita ke pembahasan presentasi, ada baiknya kita memperkenalkan diri. Saya sendiri Prawira Nugraha, NIM 13 2019 118. Perkenalkan, nama saya Arbi Arensa, NRP 13 2019 123. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Ramansani, NRP 13 2019 125. Perkenalkan, nama saya M. Tegar Pratama, NRP 13 2019 121. Perkenalkan, nama saya Nando Wijaya, NRP 13 2019 111. Baiklah, kita ke pembahasan Internet of Things. Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dan manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Internet of Things sering disebut singkatan yaitu IoT. Selanjutnya, di masa yang akan datang, komputer dapat mendominasi pekerjaan manusia dan mengalahkan kemampuan komputasi manusia, seperti mengontrol peralatan elektronik dari jarak jauh menggunakan media internet. IoT memungkinkan penggunaan untuk mengelola dan mengoptimalkan elektronik dan peralatan listrik yang menggunakan internet. Tapi, ada tantangan utama dalam IoT adalah menjembatani kesenjangan antara dunia fisik dan dunia informasi, sebagaimana mengelola data diperoleh dari peralatan elektronik melalui sebuah interface antara penggunaan dan peralatan itu. Sensor mengumpulkan data mentah fisik dari skenario real time dan mengkonversikan ke dalam mesin format yang dimengerti, sehingga akan mudah dipertukarkan antara berbagai bentuk format data. Isu munculnya sebagai Munculnya isu besar IoT di internet diharapkan bahwa miliaran hal fisik atau benda akan dilengkapi dengan berbagai jenis sensor terhubung ke internet melalui jaringan serta dukungan teknologi seperti tertanam sensor dan aktualisasi frekuensi radio identifikasi atau RFID, jaringan sensor nirkabel, real time, dan layanan web. IoT sebenarnya cyber physics system atau jaringan dari jaringan. Sejarah IoT menurut Burings dan Misalkar 2015, Internet of Things atau IoT adalah struktur di mana objek orang disediakan dengan identitas eksklusif dan kemampuan untuk pindah data melalui jaringan tanpa memerlukan dua arah antara manusia ke manusia, yaitu sumber ketujuan atau interaksi manusia ke komputer. Pada tahun 1989 mulai banyak hal kegiatan melalui internet. Pada tahun 1990, John Romke menciptakan perangkat pemanggang roti yang bisa dinyalakan dan dimatikan melalui internet. Biarkan diciptakan pada tahun 1994 oleh Steve Mann. Pada tahun 1997, Paul Szabo memberikan penjelasan singkat pertama tentang sensor dan masa depan. Tahun 1999, Kevin Ashton menciptakan The Internet of Things. Direktur Eksekutif Auto ID Center MIT, mereka juga menemukan peralatan berbasis RFID, Radio Frequency Identification, Global System Identifikasi pada tahun yang sama. Penemuan ini disebut sebagai sebuah lompatan besar dalam commercializing IoT. Tahun 2000, LG mengumumkan rencananya menciptakan kulkas pintar yang akan menentukan sendiri apakah bisa atau tidak makanan yang tersimpan di dalamnya diisi ulang. Pada tahun 2005, arus publikasi utama seperti The Guardian, Amerika Ilmiah, dan Boston Globe mengutip banyak artikel tentang IoT. Pada tahun 2008, kelompok perusahaan meluncurkan Ipso Alliance untuk mempromosikan penggunaan Internet Protocol atau IP.
dalam jaringan dari smart object. Dan untuk mengaktifkan Internet of Things pada tahun 2008, FCC menyetujui penggunaan wide space spectrum. Akhirnya peluncuran IPv6 di tahun 2011 memicu pertumbuhan besar di bidang Internet of Things. Perkembangan ini didukung oleh perusahaan raksasa seperti Cisco, IBM, Ericsson mengambil inisiatif banyak dari pendidikan dan komersial. Dengan IoT, teknologi dapat hanya dijelaskan sebagai hubungan antara manusia dan komputer. Perkembangan Internet of Things, semua peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat dikendalikan dan dipantau menggunakan IoT. Saya akan membahas tentang penerapan Internet of Things. Penerapan Internet of Things berikut beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Melakukan riset tentang monitoring kesehatan pasien menggunakan wireless sensor yang dipasangkan pada tubuh pasien. Beberapa hal yang dipantau dalam psikolog pasien, tekanan darah, detak jantung, semua kegiatan tersebut dilakukan secara remote melalui peralatan dan terhubung ke internet dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data pasien. Masih dalam bidang medis, penerapan Internet of Things juga dilakukan pada aktivitas konsultasi pasien menggunakan jaringan WAN dan internet sehingga memungkinkan terjadinya konsultasi antara pasien dan dokter secara remote. Penelitian dalam healthcare monitoring juga telah dilakukan dengan menggunakan peralatan yang terhubung dengan jaringan internet dan sensor yang menambahkan keamanan kriptografi untuk memberikan hak akses terhadap sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Tegar Pratama, NRP 13 2019. Saya akan memperjelaskan teknologi Internet of Things. Internet of Things merupakan beberapa teknologi secara besar garis digabungkan menjadi satu kesatuan, di antaranya sensor sebagai pembaca data, koneksi internet dengan beberapa macam topologi jaringan, radio frekuensi identification atau RFID, wireless sensor network, dan teknologi yang terus akan bertambah sesuai dengan kebutuhan. Cara kerja Internet of Things. Cara kerjanya yaitu setiap benda harus memiliki sebuah alamat Internet Protocol atau IP. Alamat Internet Protocol atau IP adalah sebuah identitas dalam jaringan yang membuat benda tersebut bisa diperintahkan dari benda lain dalam jaringan yang sama. Selanjutnya, alamat Internet Protocol atau IP dalam bahasa benda tersebut akan dikoneksikan ke jaringan internet. Dengan demikian, pengguna dapat memantau benda, bahkan memberi perintah kepada benda tersebut dengan koneksi internet. Setelah sebuah benda memiliki alamat IP dan terkoneksi dengan internet, pada benda tersebut juga dipasang sebuah sensor. Sensor pada benda memungkinkan benda tersebut memperoleh informasi yang dibutuhkan. Setelah memperoleh informasi, benda tersebut dapat mengolah informasi itu sendiri, bahkan berkomunikasi dengan benda-benda lainnya yang memiliki alamat IP dan terkoneksi dengan internet juga. Terjadi pertukaran informasi dalam komunikasi antara benda-benda tersebut. Setelah pengolahan informasi selesai, benda tersebut dapat bekerja dengan sendirinya, atau bahkan memerintah benda lain juga ikut bekerja. Beberapa elemen Internet of Things seperti 1. RFID atau radio frekuensi identification, 2. WSN wireless sensor network, 3. WPAN wireless personal area network, 4. WBAN wireless body area network, 5. HAN home area network, 6. NAN atau network area network, 7. M2M machine to mesh, 8. CC cloud computing, dan DC data center memiliki pengaruh dalam kehidupan seperti proses penginderaan Internet of Things, berarti mengumpulkan data dari benda-benda terkait di dalam jaringan dan mengirimkan kembali ke warehouse database atau cloud. Saya akan menjelaskan tentang manfaat Internet of Things. Pada abad ke-21, komputer pribadi dan ponsel digabungkan, menciptakan smartphone, salah satu platform paling sukses sepanjang masa. Sekitar hampir ratusan miliar perangkat terhubung diramalkan pada tahun 2020, di mana
sekitar 50 miliar akan terkait dengan Internet of Things, seperti terlihat pada gambar di samping ini kan. Pada tahun 2018, Internet of Things diperkirakan akan melampaui angka perangkat ponsel yang mencakup mobil, mesin, wearable, dan elektronik konsumen lainnya yang terhubung antara tahun 2016 dan 2022. Perangkat Internet of Things diperkirakan meningkat sebesar 21% yang didorong oleh penggunaan baru pada akhir 2016. Terdata 400 juta Internet of Things telah terkoneksi dengan ponsel dan jumlah tersebut diproyeksi mencapai 1,5 miliar perangkat pada tahun 2022 atau sekitar 70% dari kategori wide area. Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan fokus pada industri dan standarisasi 3GPP, teknologi input-output seluler. Grafik pertumbuhan Internet of Things beserta prediksi 2021 ditunjukkan pada gambar ini. Sambungan seluler mendapat keuntungan dan penyempurnaan dalam penyediaan pengelolaan perangkat, memperdayakan layanan dan keamanan. Tugas kritis untuk mengembangkan kebijakan keamanan cyber untuk Internet of Things memiliki urgensi tertentu karena menggabungkan domain fisik dan digital di Internet of Things bisa meningkatkan konsekuensi serangan cyber. Kekhawatiran cyber security pengguna Internet of Things yaitu konsumen, perusahaan, atau pemerintah memerlukan kemudahan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi masalah keamanan Internet of Things. Masalahnya, perusahaan dan pemerintahan dapat mengidentifikasi integritas data sebagai perhatian utama, sementara konsumen mungkin paling peduli melindungi informasi pribadi. Industri dapat membangun keamanan dan pengembangan dan implementasi perangkat Internet of Things dan infrastruktur. Ada beberapa manfaat Internet of Things dalam beberapa bidang, yakni sektor pembangunan, sektor energi, sektor rumah tangga, sektor kesehatan, sektor industri, transportasi, perdagangan, keamanan, dan teknologi dan jaringan. Oke, sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah dalam kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.